Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 8B Prodi Kesejahteraan Sosial mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan dari bahan materi mazhab sistem dunia dan perspektif sistem dunia. Bagian pertama, konteks sejarah, warisan teoritis dan metode mazhab sistem dunia. Konteks sejarah untuk memikirkan kembali isu kritis yang muncul dari perubahan ekonomi dunia selama dua dekade terakhir. Weierstein dan para berikutnya telah mengembangkan perspektif sistem dunia baru. Mazhab ini berawal dari Fernand Braudel Center of Study of Economics, Historical System and Civilization di State University of New York di Binghamton. Warisan teoritis. Selama tahap awal merumuskan perspektif sistem dunia, Weierstein sangat dipengaruhi oleh literatur pembangunan neo-Marxis. Misalnya, ia telah memasukkan banyak konsep dari mazhab ketergantungan seperti pertukaran tidak setara, eksploitasi inti pinggiran, dan pasar dunia ke dalam perspektif sistem dunianya. Metodologi. Bagi Weierstein, perspektif sistem dunia bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah protes terhadap cara-cara di mana penyelidikan ilmiah sosial disusun untuk kita semua pada permulaannya di pertengahan abad ke-19. Weierstein mengkritik metode penyelidikan ilmiah yang berlaku baik untuk menutup daripada membuka. Banyak pertanyaan penelitian penting dan ketidakkemampuannya untuk menyajikan secara rasional alternatif sejarah nyata yang ada di hadapan kita. Bagian kedua, negara semi-periferal, dari status periferal ke semi-periferal. Proses perpindahan suatu negara dari status periferal ke semi-periferal paling menarik perhatian dalam literatur pembangunan. Meskipun sering diperlakukan seolah-olah itu adalah masalah, perpindahan dari pinggiran ke inti, mengapa negara dapat mencapai status semi-periferal sementara negara lain tidak dapat melakukannya. Menurut Weierstein, keberhasilan berpindah dari pinggiran ke semi-pinggiran bergantung pada apakah negara tersebut dapat mengadopsi salah satu strategi pembangunan berikut, seperti merebut peluang, promosi melalui undangan, atau kemandirian. Pemerintah negara periferal dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, masalah pengangguran, dan pengurangan pendapatan negara. Salah satu solusinya adalah substitusi impor yang cenderung meredakan kesulitan ini. Ini soal merebut peluang karena melibatkan tindakan agresif negara yang memanfaatkan melemahnya porsi politik di negara inti dan melemahnya posisi ekonomi domestik lawan kebijakan. Namun hanya negara periferal yang relatif kuat seperti Amerika Latin dengan beberapa basis industri kecil yang sudah mapan yang dapat memperluas basis tersebut pada saat menguntungkan negara-negara periferal lain yang relatif lemah tidak akan mampu melakukannya. Yang ketiga, bagian ketiga, negara semi-periferal. Strategi kedua adalah pengembangan semi-periferal dengan undangan. Weierstein mencatat bahwa strategi promosi melalui undangan berbeda dengan strategi merebut peluang dalam dua cara. Dilakukan dalam kolaborasi yang lebih intim dengan kapitalis eksternal, promosi dengan undangan lebih merupakan fenomena ekspansi daripada momen kontraksi dalam ekonomi dunia kapitalis. Negara semi-periferal perspektif telah bersaing satu sama lain untuk investasi multinasional karena ada keuntungan yang berbeda dalam mendapatkannya. Bagian keempat, negara semi-periferal dari status semi-per ke inti. Bagaimana negara yang dulunya semi-per seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman dapat meningkatkan status mereka menjadi negara inti? Menurut Weierstein, kunci terobosan semi-periferal adalah bahwa suatu negara harus memiliki pasar yang tersedia cukup besar untuk membenarkan teknologi maju, dan juga harus memproduksi dengan biaya lebih rendah daripada produsen yang ada. Sebuah negara semi-periferal dapat memperbesar pasar untuk produk nasionalnya dengan cara berikut. Yang pertama, ia dapat memperluas batas-batas politiknya dengan penyatuannya dengan tetangga atau dengan penaklukan, sehingga memperbesar ukuran pasar domestiknya.
Yang kedua, dapat meningkatkan biaya barang impor melalui tarif, larangan, dan kuota sehingga merebut pasar domestik yang lebih besar. Yang ketiga, dapat menurunkan biaya produksi dengan memberikan subsidi untuk produk nasional sehingga secara tidak langsung menaikkan harga barang impor relatif terhadap barang disubsidi. Yang keempat, dapat meningkatkan tingkat daya beli internal dengan menaikkan tingkat upah. Tetapi kebijakan ini dapat meningkatkan penjualan internal dengan risiko penurunan penjualan eksternal. Yang kelima, melalui negara atau lembaga sosial lainnya, ia dapat memanipulasi selera konsumen internal melalui ideologi dan propaganda. Yang kelima, bagian kelima, negara semi-periferal, catatan tentang negara-negara semi-periferal sosialis. Wallerstein berpendapat bahwa kepemilikan negara bukanlah sosialisme, itu hanyalah varian dari merkantilisme klasik, di mana negara-negara semi-periferal berusaha mencapai mobilitas ke atas dalam ekonomi dunia kapitalis. Wallerstein berpendapat bahwa dengan mengidentifikasi kepemilikan negara dengan sosialisme, para peneliti telah berkontribusi pada layar ideologis yang mengaburkan kenyataan negara-negara pemilik. Pada kenyataannya, memiliki standar hidup yang lebih rendah daripada negara yang sebagian besar memiliki perusahaan swasta. Dan di samping itu, ketidaksetaraan sosial di negara yang disebut sebagai negara sosialis ini masih sangat besar. Bagian ke-6, sejarah ekonomi dunia kapitalis sebelum 1945. Wallerstein telah membahas sejarah ekonomi dunia kapitalis dalam beberapa karyanya. Wallerstein membagi sejarah ekonomi dunia menjadi dua periode dari abad ke-16 hingga sekarang. Menurut Wallerstein, ekonomi dunia kapitalis mulai terbentuk dan yang berpusat di benua Eropa pada abad ke-16. Ekonomi dunia ini memiliki serangkaian proses produksi terintegrasi yang disebut sebagai rantai komoditas. Pada awal proses sejarah, tampaknya ada sedikit perbedaan dalam kekayaan ekonomi dari wilayah geografis yang berbeda. Aliran surplus satu abad saja sudah cukup untuk menciptakan perbedaan yang terlihat antara inti dan pinggiran. Zona inti mampu mengekstraksi surplus dan zona periferal karena ini telah memonopoli beberapa segmen rantai komoditas untuk keuntungan mereka. Ketujuh, sejarah ekonomi dunia kapitalis setelah 1945. Wallerstein mencatat bahwa transformasi ekonomi dunia kapitalis sejak 1945 sangat luar biasa dalam dua hal, yaitu ekspansi absolut ekonomi dunia sejak 1945 dalam hal populasi, nilai yang dihasilkan, kekuatan produksi dan akumulasi kekayaan. Perkembangan kekuatan produksi yang luar biasa ini berarti pengurangan besar-besaran persentase penduduk dunia yang terlibat dalam produksi barang-barang premier termasuk produk makanan. Kekuatan politik kekuatan antisistemik telah meningkat dalam jumlah yang luar biasa. Sejak 1945 telah ada kemenangan dari semua cabang gerakan antisistem termasuk pembentukan negara sosialis, kemenangan negara pembebasan nasional, dan berkuasanya partai-partai sosial demokratis atau buruh di dunia barat. Bagian ke-8, sejarah ekonomi dunia kapitalis, krisis gerakan antisistemik. Menurut Wallerstein, kekecewaan yang berkembang dari gerakan antisistemik dapat dijelaskan oleh kontradiksi yang tertanam dalam tujuan kembali gerakan tersebut. Gerakan-gerakan tersebut menyatukan di bawah satu atap organisasi mereka yang ingin mengejar ketertinggalan secara ekonomi dan mereka mencari perubahan sosial. Gerakan antisistemik tetap lemah secara politik. Prospek untuk mobilitas ke atas membuat para anggota menjauh dari gerakan dan menghilangkan rasa solidaritas kolektif mereka dalam perjuangan. Karena gerakan antisistemik tidak pernah naik ke tampuk kekuasaan, mereka tidak harus menghadapi kontradiksi ideologi mereka. Namun, sejak 1945 telah terjadi melemahnya karapas politik kapitalisme yang membiarkan gerakan antisistemik mencapai kekuasaan negara dalam jumlah besar, memperlihatkan perpecahan
internal yang dalam gerakan ini keretakan antara mereka yang mencari mobilitas ke atas dan mereka yang mencari kesetaraan. Bagian ke-9, sejarah ekonomi dunia kapitalis, implikasi kebijakan apa yang harus dilakukan, implikasi politik apa yang diambil Wehrstein dari analisisnya. Wehrstein berpendapat bahwa kita harus mengganti gerakan kelas dunia yang baru dengan gerakan populer tingkat nasional yang berlaku. Pertama, Wehrstein menegaskan bahwa pembangunan nasional mungkin menjadi tujuan kebijakan yang merusak. Ini karena dua alasan. Untuk sebagian besar negara bagian, metode apapun yang diadopsi tidak dapat direalisasikan, dan untuk beberapa negara bagian yang mungkin masih menyadarinya, secara radikal mengubah lokasi produksi skala dunia. Dengan demikian, lokasi mereka pada skala ordinal antar negara bagian, keuntungan mereka akan terpaksa mengorbankan beberapa zona lain. Wehrstein berpikir bahwa gerakan nasional yang diorganisir secara populer telah menemukan diri mereka dalam dilema yang tidak ada solusinya, sebab tujuan gerakan nasional adalah merebut kekuasaan negara. Negara atau bangsa diharapkan dapat melawan arus kuat pertukaran yang tidak merata ke zona inti. Namun demikian, Wehrstein berpendapat bahwa kepentingan ekonomi birokrat negara mendorong mereka ke arah pertumbuhan ekonomi dan tujuan mengejar. Akibatnya, tujuan kesetaraan internal dan kepentingan strata rakyat dikorbankan. Ke-10, sejarah ekonomi kapitalis, perbandingan perspektif dependensi dan sistem dunia. Perspektif sistem dunia memiliki jejak perspektif ketergantungan dan karena itu sering dikutip bersama dengan mazhab ketergantungan. Namun, ketika mazhab sistem dunia menjadi lebih maju, siswa perkembangan mulai menunjukkan perbedaan antara perspektif ketergantungan dan perspektif sistem dunia. Dari perspektif sistem dunia, hanya ada satu sistem dunia di abad ke-20. Meskipun para peneliti sistem dunia mengakui dampak besar dari revolusi sosialis, mereka berpendapat bahwa negara-negara sosialis masih beroperasi dalam batas ekonomi dunia kapitalis. Karena itu, kebijakan negara sosialis di bidang ekonomi, politik, dan budaya sampai batas tertentu dibatasi oleh dinamika ekonomi dunia kapitalis. Mazhab sistem dunia mempelajari dinamika sejarah ekonomi dunia. Wehrstein menunjukkan bahwa ekonomi dunia kapitalis berkembang dengan sendirinya melalui tren inkorporasi sekuler, komersialisasi, pertanian, industri, dan proletarisasi. Seiring dengan tren sekuler ini, ekonomi dunia kapitalis telah mengembangkan ritme siklus ekspansi dan stagnasi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara permintaan efektif dunia dan pasokan barang dunia. Perspektif sistem dunia mempelajari tidak hanya pinggiran dunia ketiga yang terbelakang, tapi juga inti kapitalis maju, negara-negara sosialis baru, dan kebangkitan, perkembangan tren sekuler dan ritme siklus, dan kehancuran ekonomi dunia kapitalis di masa depan. Singkatnya, aliran sistem dunia ini berbeda dari aliran ketergantungan dan memperlakukan seluruh dunia sebagai unit analisisnya, mengadopsi metodologi historis yang memandang realitas sebagai keadaan yang berubah-ubah, mengembangkan struktur teoritis trimodal, meninggalkan titik deterministik, pandangan tentang arah pengembangan, dan memiliki fokus penelitian yang jauh lebih luas. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.